wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febrianti Winata. Saya Mutiara Sana Wijaya. Saya Rafli Maulana Putra. Saya Muhammad Haikal Febrian. Di sini kami akan membahas materi tentang kombinasi, pertidaksamaan linear dua variabel, dan matriks. Materi pertama yaitu kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Contoh, 1, 4, 5, 7, 8 sama dengan 8, 7, 5, 4, 1. Rumus dari kombinasi yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. R sama dengan banyak unsur pemilihan, N sama dengan banyak unsur yang bisa dipilih. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N atau dapat juga diartikan perkalian mundur. Dilambangkan dengan N tanda seru, dibaca N faktorial. Rumus faktorial yaitu N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Contohnya, 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Kenapa soal ini disebut kombinasi? Karena kombinasi merupakan susunan unsur-unsur berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Berarti kita lihat dua hal dari soal ini, yaitu unsurnya berbeda dan tidak memperhatikan urutan. Yang pertama, unsurnya berbeda. Kita lihat pada soal di sini dikatakan 20 soal yang tersedia. Dari 20 soal yang tersedia, tidak semua soal yang isinya sama. Pasti dari 20 soal yang tersedia isinya berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, tidak memperhatikan urutan. Di soal dikatakan, siswa diharuskan menjawab 15 soal dari 20 soal yang tersedia. Jika soal nomor 10 sampai dengan 14 wajib dikerjakan. Di soal ini tidak ada aturan atau urutan siswa harus mengerjakan soal nomor berapapun. Jadi, siswa bebas mau mengerjakan mulai dari nomor 3, 4, 10, 11, dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai tidak memperhatikan urutan. Jadi, dari dua kesimpulan yang kita ambil tadi, maka soal ini disebut dengan kombinasi. Di sini terdapat soal pada suatu ulangan harian, seorang siswa diharuskan menjawab 15 soal dari 20 soal yang tersedia. Jika soal nomor 10 sampai dengan 14 wajib dikerjakan, banyak cara pemilihan soal tersebut adalah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui nomor 10 sampai 14 wajib, yang berarti ada 5 nomor yang wajib. Lalu nilai N sama dengan 20. N merupakan banyak unsur yang bisa dipilih, yang dapat diartikan dengan 20 soal yang tersedia. Dan nilai R sama dengan 15. R merupakan banyak unsur pemilihan, yang dapat diartikan dengan 15 soal yang dipilih dari 20 soal yang tersedia. Selanjutnya, masing-masing nilai N dan R kita kurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena nomor 10 sampai dengan 14 wajib dikerjakan, yang berarti ada 5 nomor yang wajib. Maka masing-masing dikurang 5. Sehingga N sama dengan 20 dikurang 5, sama dengan 15, R sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10. Dari 20 soal yang tersedia, kita buat penjabarannya untuk perwakilan soal, seperti contoh di bawah ini. 1 melambangkan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan seterusnya sampai dengan 20. Dikarenakan nomor 10 sampai 14 wajib untuk dikerjakan, maka nomor 10 sampai dengan 14 kita coret. Lalu setelah mendapatkan nilai N dan R, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk
menentukan banyak cara pemilihan soal. Nilai N adalah 15, kita letakkan di sini 15. Kombinasi R-nya adalah 10, maka kita letakkan di sini 10. Sama dengan N faktorial. N-nya adalah 15, kita letakkan di sini 15 faktorial. Per N kurang R faktorial. N 15, R 10. 15 dikurang 10 faktorial. R faktorial, R-nya adalah 10, kita letakkan di sini 10 faktorial. Sehingga didapatkan 15 kombinasi 10 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 10 faktorial, 10 faktorial. Lalu 15 dikurang 10 faktorial kita kurangi sehingga hasilnya 15 kombinasi 10 sama dengan 15 faktorial per 5 faktorial 10 faktorial. 5 ini didapatkan dari hasil 15 dikurang 10. 15 faktorial kita kalikan mundur. Sampai mana kita kalikan mundur? Sampai angka 10. Sehingga menjadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Per 5 faktorial kita kalikan mundur, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial tetap karena mau kita coret. 10 kita coret dengan 10, 12 kita coret dengan 4 kali 3 yang hasilnya 12. Hingga tersisa 15 kali 14 kali 13 kali 11 per 5 kali 2 kali 1. Sehingga didapatkan 15 kombinasi 10 sama dengan 30.030 per 10 sama dengan 3003. Jadi inilah cara pemilihan soal, yaitu 3003 cara pemilihan soal. Kita lanjut ke materi yang kedua. Pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Di dalam sebuah grafik terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran pertama yang X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Kuadran kedua, X kecil sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Kuadran ketiga, X kecil sama dengan 0, Y kecil sama dengan 0. Kuadran keempat, X besar sama dengan 0, Y kecil sama dengan 0. Di sini terdapat soal tentukan pertidaksamaan linier dua variabel dari grafik di samping. Langkah pertama, samaan pertama yang kita ambil dari garis hijau putus-putus. Caranya kita buat dulu persamaannya. Persamaannya kita peroleh dari 3 yang berada di titik Y, kita ubah menjadi 3X. 3X. 2 yang berada di titik X, kita ubah menjadi 2Y. 2Y. Sehingga 3X ditambah 2Y. Kemudian 2 titik ini kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. Yang namanya pertidaksamaan maka memakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Untuk menentukan tanda, kita ambil sembarang titik yang diarsir untuk menentukan pertidaksamaan. Titik yang diarsir merupakan di atas garis atau di luar garis, maka bisa kita ambil 3,0, 4,0, 5,0, dan seterusnya. Tidak boleh mengambil titik 1,0 atau 0,0. Di sini saya ambil titik 3,0. Lalu titik 3,0 kita masukkan ke dalam persamaan. 3 kali 3 tambah 2 kali 0. Hasilnya 9 tambah 0. 9 tambah 0 adalah 9.
kita bandingkan 9 dengan 6. Karena 9 lebih besar dari 6, maka tanda yang kita peroleh adalah 9 besar 6. Jadi, persamaan pertama yaitu 3X tambah 2Y besar 6. Kemudian kita menentukan persamaan kedua. Persamaan kedua kita ambil dari garis biru di grafik. Kita tentukan dulu persamaannya. Persamaannya kita peroleh dari min 5 yang berada di titik Y, kita ubah menjadi X. Dan 6 yang berada di titik X, kita ubah menjadi Y. Kemudian, kedua titik ini kita kalikan. Min 5 dikali 6, yang hasilnya min 30. Karena pertidaksamaan, maka memakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Untuk menentukan tanda, kita ambil sembarang titik yang diarsir untuk menentukan pertidaksamaan. Titik yang diarsir berada di dalam garis, maka bisa kita ambil titik 5,0, 4,0, atau 3,0. Tidak boleh titik 7,0 atau 8,0. Di sini saya ambil titik 5,0. Kita masukkan titik 5,0 ke dalam persamaan. Sehingga min 5 kali 5 tambah 6 kali 0 hasilnya min 25 tambah 0. Min 25 tambah 0 sama dengan min 25. Min 25 kita bandingkan dengan min 30. Karena min 25 lebih besar dari min 30, maka kita dapatkan tanda besar sama dengan. Sehingga min 25 besar sama dengan min 30. Kenapa memakai sama dengan? Karena garis biru ini tidak putus-putus, sehingga memakai sama dengan. Jadi, pertidaksamaan yang kedua adalah min 5X tambah 6Y besar sama dengan min 30. Setelah itu, kita menentukan apakah X besar 0 atau kecil 0, dan Y besar 0 atau kecil 0. Untuk menentukannya, kita lihat. Jika X diarsir kanan besar 0, diarsir kiri kecil 0. Y diarsir atas besar 0, diarsir bawah kecil 0. Lalu kita lihat pada grafik. X yang diarsir sebelah kanan. Jika X diarsir kanan, maka besar 0. Kemudian Y. Y yang diarsir merupakan daerah bawah. Maka Y diarsir bawah kecil 0. Sehingga dapat diartikan dengan kuadran 4, yaitu X besar sama dengan 0, Y kecil sama dengan 0. Karena daerah arsiran adalah daerah kuadran 4, maka X besar sama dengan 0, Y kecil sama dengan 0. Jadi, pertidaksamaan untuk grafik pertidaksamaan linier dua variabel tersebut adalah 3X tambah 2Y besar 6, min 5X tambah 6Y besar sama dengan min 30, X besar sama dengan 0, Y kecil sama dengan 0. Materi ketiga, yaitu materi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Di dalam materi matriks ini ada yang namanya ordo. Ordo adalah baris kali kolom. Contohnya, ada ordo 1 kali 2. Berarti barisnya 1, kolomnya 2. Ordo 2 kali 1, barisnya 2, kolomnya 1. Ordo 2 kali 2 yaitu barisnya 2, kolomnya 2. Ordo 3 kali 2 barisnya 3, kolomnya 2. Ordo 2 kali 3 berarti barisnya 2, kolomnya 3. Di dalam materi matriks ada yang namanya perkalian matriks.
syarat perkalian matriks misalkan ada ordo A kali B dikalikan dengan ordo B kali C, maka nilai B-nya dari kedua matriks tersebut dari ordonya itu harus sama. Nanti hasilnya adalah ordo A kali C. Contoh, ada ordo 2 kali 2 dikalikan dengan ordo 2 kali 2. Di sini nilai B-nya sudah sama, maka dihasilkan A kali C, yaitu A-nya 2, C-nya 2. Hasilnya 2 kali 2. Contoh lagi, ada ordo 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Di sini nilai B-nya sama, maka boleh dikalikan, yaitu hasilnya A kali C. A-nya itu 3, C-nya itu 3. Maka hasil dari kedua matriks ini mendapatkan ordo 3 kali 3. Di dalam matriks juga ada yang namanya transpose. Transpose adalah mengubah letak baris menjadi kolom dan letak kolom menjadi baris. Contohnya ada ordo 1 kali 2 jika ditransposkan menjadikan ordo 2 kali 1. 2 kali 2 jika ditransposkan tetap menjadi 2 kali 2, namun letaknya berbeda. Di sini A dan B menjadi baris, C dan D juga menjadi baris. Jika ditransposkan, A dan B menjadi kolom, C dan D menjadi kolom juga. Lalu ada matriks 2 kali 3. Jika ditransposkan menjadi matriks 3 kali 2 di mana letak baris menjadi kolom. Lalu kita jawab soalnya. Jika A sama dengan X, 2 min 2, Y min 1, 2, B-nya itu 5, 3, min 1, 2, maka nilai dari 3X kurang 5Y untuk persamaan A transpose kali B sama dengan 17, 18, 11, 4, min 12, min 2. Maka kita jawab. Pertama-tama kita cari dulu nilai A transpose karena di sini dibutuhkan A transpose. Jadi nilai A ini kita transposkan, didapatkan A transpose sama dengan X, Y, 2, min 1, min 2, 2. Setelah mengetahui nilai A transpose, kita masukkan nilai A transpose dan nilai B-nya. Didapatkan X, Y, 2, min 1, min 2, 2 dikalikan dengan 5, 3, min 1, 2 sama dengan 17, 18, 11, 4, min 12, min 2. Di sini ordo yang pertama itu 3 kali 2, yang ordo kedua itu 2 kali 2. Di sini sudah sama-sama 2, yang B-nya ini berarti boleh dikalikan. Ingat, jika ada ordo A kali B dikalikan dengan ordo B kali C yang dimana B-nya sudah sama, nanti hasil ordonya itu A kali C. Jadi hasil dari ordonya ini 3 itu sebagai A, C-nya itu 2, jadi 3 kali 2. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya yang ini. Nanti didapatkan hasilnya 5X kurang Y, 3X tambah 2Y, 10 tambah 1, 6 kurang 2, min 10 kurang 2, min 6 tambah 4. Lalu kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan yang bisa kita operasikan. Hasilnya jadi 5X kurang Y, 3X tambah 2Y, 11, 4, min 12, min 2. Di sini yang keempat ini sudah sama dengan yang kanan. Jadi yang 5X kurang Y, 3X tambah 2Y kita sama dengan yang kanan. Jadi 15X kurang Y sama dengan 17, 3X tambah 2Y sama dengan 18. Lalu kita eliminasi. Di sini saya mengeliminasi yang Y-nya. Jadi yang atas dikalikan 2, yang bawah dikali 1. 5X kurang Y sama dengan 17. Jika dikali 2 hasilnya 10X kurang 2Y sama dengan 34. Yang bawah tetap 3X tambah 2Y sama dengan 18. Agar Y-nya habis kita jumlahkan. 10X tambah 3X sama dengan 13X. Min 2Y tambah 2Y habis. 34 ditambah 18 itu 52. Lalu 13 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadinya 52 dibagi 13. Jadi X sama dengan 4. Setelah mengetahui nilai X-nya, kita substitusi ke salah satu dari kedua ini. Di sini saya mensubstitusi ke yang 5X kurang Y sama dengan 17. Jadi nilai X ini kita ganti dengan nilai 4. Jadi 5 kali 4 kurang Y sama dengan 17. 5 kali 4 itu 20. Jadinya 20 kurang Y sama dengan 17. Kita pindah ruaskan. Min Y sama dengan 17 kurang 20.
17 kurang 20 hasilnya min 3. Min Y sama dengan min 3. Ini Y-nya masih min, itu kita ubah ke positif dengan cara dikalikan min 1 kedua ruasnya. Y sama dengan 3. Setelah mengetahui nilai X dan nilai Y, kita masukkan ke 3X kurang 5Y-nya saja. Jadi 3 kali 4 kurang 5 kali 3. 3 kali 4 itu 12, 5 kali 3 itu 15. 12 kurang 15 hasilnya min 3. Jadi nilai dari 3X kurang 5Y sama dengan min 3. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman.